The Australia-Indonesia Centre reflects the maturing of the Australia-Indonesia relationship, especially in science, technology, education, and innovation. All of it grew up a little bit. It moved from what felt like a traditional research centre to something more contemporary, perhaps more dynamic, more inspiring. The number of page views our website receives continues to grow, and we are now giving our various initiatives a more focused presence with their own branding and their own website. One of those initiatives is Skills Futures. Well, we're moving toward the digital futures where we use a lot of automation and we use a lot of artificial intelligence and robotic in the way we work. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So, for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team. And digital economy. This initiative that started back in 2017 has now grown into its own website. You have a country that is essentially a country of young people, of young adults who really want their country to move ahead. They're looking for innovation, they're looking for technology, they're looking to be a part of their community and help everyone grow. Next, the website of the PAIR program, the Partnership for Australia-Indonesia Research, the flagship program for our new research model that's based in South Sulawesi. Saya yakin perguruan tinggi akan menjadi dapur pemerintahan. Perguruan tinggi adalah menjadi dapur dunia usaha. Anak website nomor 4 adalah website Festival Film Pendek kita, Realize Ind, yang baru masuk tahun keempatnya. And finally, AustraliaIndonesia.com, our hub for all things Australia-Indonesia, with a focus on areas where we think the relationship is really happening, such as trade, health, digital economy, education and culture. Twice a week we email out all the latest news from this website in our media update, which has been gaining popularity steadily now for 4 years. Australia-Indonesia Centre didirikan oleh pemerintah Australia dan Indonesia pada tahun 1214. Pusat ini didukung oleh 11 universitas mitra, 7 dari Indonesia dan 4 dari Australia. 7 universitas mitra kami di Indonesia adalah UNHAS di Sulawesi Selatan dan di Java, UI, UGM, ITB, IPB, ITS dan UNAIR. 4 universitas mitra kami di Australia adalah Universitas Monash, Universitas Melbourne, Universitas Queensland dan Universitas Western Australia. Kami adalah pusat yang mempertemukan para peneliti dari universitas tersebut untuk bekerja dengan pemerintah, bisnes dan komunitas untuk menyelesaikan isu kompleks dari berbagai sudut. Usaha mikro, kecil dan menengah penting bagi ekonomi Australia dan Indonesia. Dan pemerintah kita fokus membantu bisnes ini bersaing secara global. Ekonomi digital adalah area pertumbuhan yang paling penting di Indonesia. Di Indonesia ini adalah sektor yang tumbuh paling cepat. Salah satu faktor penting keberhasilan bisnes dalam era ekonomi digital adalah persiapan. Agar berhasil, bisnes perlu menyiapkan cyber security. Jadi, jika anda tidak siap, bisnes anda bisa menghadapi kerugian financial. Serangan cyber mahal untuk bisnes
pada tahun 2017, serangan cyber merugikan bisnes di Indonesia hingga 30 miliar dolar Amerika. Jadi, bersiap akan membantu membuat anda lebih kompetitif secara internasional. Bersiap juga akan membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan bisnes anda dengan pelanggan domestik dan internasional. Pelatihan cybersecurity ini adalah untuk membantu anda mempersiapkan diri untuk sukses. Dalam program ini, kami mempertemukan para ahli cybersecurity terbaik dari Australia dan Indonesia. Mereka ada di sini untuk membantu anda, untuk membantu mengembangkan rencana dan strategi cybersecurity, dan untuk membantu anda sukses dalam ekonomi digital. Kami sangat gembira dengan masa depan hubungan Indonesia dan Australia. Kami sangat gembira dengan peran ekonomi digital dalam hubungan kami. Ekonomi digital menyatukan ekonomi lama dan baru. Ini juga menyatukan hubungan lama dan membawa hubungan kita ke area baru. Potentials for Australia, especially in the education area. I think it's part of our responsibility to be able to share with countries like Indonesia about what we have. It's not just a matter of, we Australia here trying to tell them what to do, or Indonesia what to do, but I think it's working both ways, where we can share what we have, but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work, and also understand the philosophy that they're working in. We tend to focus very much, or countries like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example, and also the way we think. We have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap between what is expected by the industry
with what is the current workers or the graduates' knowledge and skills. And this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers, but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future? Merah dan putih di hatimu, selaras dan berpadu. Hadirmu membawa makna, tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Merah dan putih di dadamu, berjuang bersama maju. Tugasmu sangatlah mulia, junjung tinggi etika. Selalu bangga bersamamu, Aisindo tetap maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia.
Tes 1, 2, 3. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu waktu pukul 1 siang, sesuai yang sudah saya sampaikan di grup ya, kita sosialisasi tentang program kurasi kita ya. Jadi program untuk trial order, di mana kita akan berusaha menembus pasar Australia ya. Baik Bapak Ibu, ini akan saya sharing beberapa poin tentang apa itu program kurasi kita ya. Jadi ini saya kira sudah disampaikan di grup WhatsApp. Tapi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi program kurasi kita yaitu fokus pada satu legalitas ya. Yang kedua kualitas kita, dan yang ketiga packaging ya. Nah legalitas hari ini nanti kebetulan kita ada dari Ambadar Bu Anissa ya, yang akan memberikan kita banyak nanti akan informasi ya, apa saja yang kita bisa harus jaga tentang kekayaan intelektual yang kita punya, terutama teman-teman UMKM ya. Kemudian nanti yang kedua kualitas ini sebenarnya kejujuran ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya bahan-bahannya dari mengandung kacang, susu atau yang alergik ya, maka harus dideklar ya. Kemudian berapa volumenya harus sesuai. Jadi kalau tertera di situ netonya 25 gram ya harus 25 gram ya. Kemudian packaging ini usahakan yang menarik ya. Beberapa pertemuan sudah saya sampaikan contoh-contoh apa itu desain yang menarik ya, packaging ya. Oke, ini program kurasi kita ini tidak berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita fasilitasi untuk ketemu dengan buyer. Adapun nanti kalau misalnya ada biaya yang dibutuhkan untuk menuju ke sana ya, misalnya untuk biaya cetak, biaya untuk misalnya packaging ya, itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada manfaat kalau kita bisa nanti mengikuti kurasi, tentunya akan meningkatkan produk Bapak Ibu sekalian ya. Itu harapan yang dari kegiatan kita ya. Kemudian juga yang lain ya, kesempatan untuk ke pasar modern ya, karena seperti pasar modern di Indonesia juga sekarang sudah menerima produk UMKM, tapi dengan syarat sudah memenuhi ketentuan, misalnya ada barcode, ada nutrient fact, ada misalnya expiry date dan lain-lainnya. Ini kita lakukan untuk peserta kita ya, UMKM kita ya, yang tergabung di grup IC No Zoominar Series ya. Nah kita mulai pendaftaran kemarin sudah selesai 5 April sampai 17 Mei. Nah pada saat ini kami sedang melakukan proses kurasi sampai tanggal 10 Juni ya. Nah pengumumannya nanti pada tanggal 12 untuk non-food dan 19 untuk yang food and beverage ya. Nah pada saat pengumuman nanti diupayakan kita mencoba dilakukan trial order, terutama untuk yang produk food and beverage ya. Alur proses kurasi saya kira ini Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Kita sekarang sudah masuk fase ini ya. Jadi sudah mulai banyak teman-teman konsultasi dengan para mentor dan para kurator ya, untuk melengkapi syarat-syaratnya ya. Oke, yang kita kurasi ya food and beverage, dan yang kedua non food and beverage seperti craft, fashion, home decor sama furniture ya. Oke, ini siapa yang melakukan? Tim kita ada dari IC dan IC Indo ya. Kemudian ini khusus untuk persyaratan di produk makanan minuman, yaitu memiliki usaha Bapak Ibu ya. Kemudian yang penting lagi minimum shelf-nya 12 bulan ya. Kemudian atau mungkin 6 bulan juga boleh. Artinya produk ini tidak perishable. Perishable itu misalnya cepat busuk ya, misalnya berupa apa itu buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Kemudian produk registration ini penting, mungkin nanti bisa ditanyakan pada pertemuan kali ini. Kemudian ada labeling yang kita akan kurasi juga, dan packaging juga.
Kemudian sertifikasi ini menjadi satu kewajiban Bapak Ibu ya. Kami memahami karena mungkin butuh waktu, sehingga nanti kalau ada yang belum selesai tetap saja diikutkan. Nanti barangkali pada next proses trial order pada tahap berikutnya ya. Oke, ini berapa sertifikasi yang mungkin dah halal, ada SNI atau yang lainnya ya. Nah, labeling ini adalah salah satu proses pelabelan ya, pencantuman. Jadi ini semacam self declaration ya. Apa sih yang ada di produk itu? Baik nama, baik komposisi, expired date atau allergen atau misalnya apapun yang berkaitan dengan produk itu ya. Kemudian Kemudian apakah labelnya boleh ditempel ya? Boleh ya. Kalau misalnya kemarin ada pertanyaan, ada label yang kurang ya. Kalau misalnya mau mengganti kemasan akan memakan biaya, kami izinkan. Cuman memang sebaiknya dicetak Bapak Ibu ya. Boleh ya. Tapi jangan sampai misalnya mudah lepas, tidak luntur dan lain-lainnya. Ini jangan sampai seperti ini ya. Oke. Oke, ini tentang labeling ya. Kemudian kemarin juga kita sudah diskusi ya, apa saja yang harus ditampilkan di sini ya. Dari mulai labelnya harus bahasa Inggris, ada merek, ada info, ada tagline mungkin, ada nutrition fact-nya, ada mungkin ingredient komposisi, kemudian ada barcode-nya, ada expiry date-nya, ada kode produksi, ada tulisan product of Indonesia, kemudian ada imported labelnya, imported by ini untuk yang produk makanan minuman, kemudian alergennya perlu disampaikan juga, kemudian juga link foto-foto nanti akan kita kurasi juga Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk yang non makanan minuman mungkin hanya deskripsi sama legalitas ya. Nah, ini berapa link yang mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk membuat barcode, kemasan dan lain-lainnya ya. Kemudian semuanya ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada label bahasa Inggris, apa bisa ikut? Ya bisa, namun harus dilengkapi semuanya ya sebelum tanggal ini. Jadi kalau misalnya sekarang belum ada, maka dilengkapi, kami tunggu sampai tanggal 10 Juni ya. Karena nanti kami harus melaporkan ya. Oke. Yang melakukan trader House of Indonesia ya. Oke, ini mungkin nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ini contoh proses pelabelannya yang seperti ini ya. Nanti bisa dibaca dan berapa linknya ya. Saya juga sudah men-sharing ya beberapa ini ya tentang contoh-contoh produk makanan minuman yang laku di Australia Bapak ya. Jadi bisa dicek di beberapa link yang sudah saya sharing ya. Contohnya misalnya ini Golden Sun ini ya. Ini juga produk rumahan ya. Yang penting seperti ini kemasannya ya. Boleh ditempel juga boleh, cuman ini sebenarnya riskan nanti kalau misalnya ini. Tapi nggak apa-apa untuk mau dicoba boleh ya. Tapi kami menganjurkan bisa dicetak seperti ini ya. Ya silakan nanti mengeksplor link yang sudah kami sharing ya. Baik, sambil menunggu ada 2 menit, mungkin satu pertanyaan silakan sebelum kita memasuki materi kita. Nampaknya sudah hadir di tengah kita. Sebentar, saya cek dulu. Baik, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Maaf Pak Yudi, mau nanya nomor 9 tadi itu mengenai BPOM itu. Yang mana Bu? Tadi pas saya join nomor 9 pas lewat. Nomor 9 itu mengenai BPOM. Bisa mohon penjelasan lagi Pak? Diulang Pak.
Karena katanya kemarin kan BPOM nggak penting. Ya, penting sekali. Jadi begini Bu, sebenarnya kalaupun tidak ada BPOM itu bagi orang Australia sih tidak masalah. Namun untuk memperbesar peluang karena orang-orang Australia itu juga sangat konsen dengan produk-produk yang sudah disertifikasi ya. Ini akan memperbesar peluangnya. Tapi kalau misalnya kita terbatas waktu, boleh misalnya Bu Nurul untuk mengikutkan dulu, dicobakan dulu. Kalau misalnya diterima ya tidak apa-apa. Kalau tidak ya mungkin kita coba ikutkan di proses trial order next batch ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi memang intinya kita sangat menganjurkan ya. Baik ya karena sudah pukul 1 ya. Waktu itu ditekankan sekali bahwa tidak penting BPOM begitu Pak. Itu adalah karena Australia mengakui cuman self declaration ya. Tapi dicoba aja kalau Ibu pengen ini. Bisa nyusul nggak Pak nanti setelah trial? Sementara trial terjadi, kita coba pasar, uji pasar. Boleh, sementara itu saya boleh nggak apa-apa. Mungkin itu ya. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang ya. Kita akan memulai kegiatan kali ini. Sudah datang juga di tengah-tengah kita Profesor Caroline dari Singapura. Halo Bu Caroline, how are you? Mute. Ya, Halo okay. Pak Yudi. Halo. Sehat Bu? Sehat-sehat. Saya dengar Singapura sama Australia lockdown again ini. Yes. Very depressing. Iya. Baik, saya mencari dulu ada Bu Ambadar dari Ambadar. Apakah sudah ada di ruangan? Ya, baik kalau belum ada, baik kita mulai saja ya, sambil nanti kita menunggu dari tim Ambadar untuk bergabung dengan kita ya. Saya beri kesempatan pertama kali ini untuk Bu Caroline. Sudah lama ini 2 minggu kita off karena Lebaran Bu, karena kita hari raya. Aduh, selamat Lebaran. Baik. Waktu dan tempat saya persilakan buat Bu Caroline untuk menyampaikan beberapa semangat motivasi buat kami semua. Sebagai informasi, saat ini kami sedang proses kurasi. Ada hampir sekitar 175 UMKM yang ikut produknya dikurasi. Nah, ada 2 bagian yaitu food and beverage sama non food and beverage ya. Nah, untuk food and beverage nanti akan dilakukan langsung trial order bagi produk yang lulus kualitas dan kurasi, baik secara kemasannya, kemudian packagingnya, kemudian labelingnya, nutrient fact, semuanya yang itu akan membuat produk UMKM lebih baik lagi naik kelas. Jadi ini sebuah pembelajaran dan juga sebuah praktek langsung. Kalaupun nanti tidak diterima atau belum diterima di market Australia, setidaknya dengan lolos atau mengikuti kegiatan ini, produk-produk teman-teman UMKM itu bisa dimasukkan di pasar modern. Nah, ini satu kesempatan. Jadi artinya kita juga memperbesar peluang kesempatan teman-teman UMKM itu untuk memasarkan produknya di pasar-pasar modern ya. Nah, ini ternyata teman-teman sangat semangat sekali ya. Walaupun harus berusaha ya mengeluarkan dana untuk merombak produknya, karena produknya harus ditambahkan keterangan bahasa Inggris ya, karena orang Australia itu nggak tahu emping ya. Nah, kita harus tambahkan ya, yang mereka tahu cuman rendang sama nasi goreng. Nah, ternyata banyak sekali produk-produk teman UMKM ya, ada kopi, ada snack, dan itu luar biasa ya. Itu pengantarnya Bu ya. Kami persilakan Bu Caroline untuk memberikan pidato semangat buat kami ya. Terima kasih ya. Silakan. Terima kasih banyak. Thank you Pak Yudi. Terima kasih banyak atas kesempatannya
Saya senang sekali bisa being part of this program again, ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah mengikuti program ini dengan sangat semangat. Saya senang sekali melihat ini. Dan sekarang kita semua masih di area pandemik. Jadi saya sekarang lagi ada di Singapura. Di Singapura kita masih di lockdown, partial lockdown. Jadi kita ada phase 2 saat ini. Jadi kita tidak bisa pergi makan di restoran misalnya. Jadi kita semua juga bekerja dari rumah, and hanya ada beberapa essential yang kita boleh pergi. And ini sampai tanggal 13 Juni. Jadi hopefully cases akan turun. Nanti kalau cases turun kita boleh bebas, sedikit bebas lagi. Tidak total bebas tapi sedikit bebas lagi. Dan mulai kemarin dulu juga di Melbourne, di tempat di mana saya datang, sekarang lagi lockdown, lebih parah dari di Singapura. Di Melbourne lockdownnya sangat ketat, jadi tidak boleh kemana-mana, cuman boleh keluar membeli makanan atau untuk berobat saja. Yang lainnya tidak boleh, jadi sangat ketat sekali. Mereka punya lockdown untuk 1 minggu, jadi hopefully saya dengar tadi hari ini sudah cases juga sudah menurun, jadi hopefully setelah 1 minggu mereka juga boleh bebas, sedikit bebas lagi. Saya harap ibu-ibu, bapak-bapak di Indonesia juga yang mungkin juga mengalami keadaan yang sama, saya harap tetap bersemangat dan tetap bisa being resilient ya, tetap tidak putus asa begitu ya, tidak putus asa untuk tetap belajar dan tetap berusaha untuk memperbaiki usaha bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga nanti kalau kita sudah bebas lagi, kita akan punya usaha yang lebih baik dan kita bisa mencapai tujuan kita. Seperti yang dikatakan dengan Pak Yudi tadi, ada banyak sekali yang bapak-bapak, ibu-ibu harus belajar, termasuk misalnya menerjemahkan dari produk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam bahasa Indonesia untuk di-translate ke bahasa Inggris, atau paling tidak membuat produknya dikenal di negara lain ya. Jadi kalau misalnya mungkin rendang tidak dikenal, bisa pakai apa, spicy beef, atau seperti Pak Yudi tadi bilang belinjo, bisa bitter crackers misalnya ya. Jadi bisa dikenal dan orang mau mulai mencoba, karena di luar negeri ini kalau mereka melihat barang aneh, mereka tidak tahu ini apa, mereka tidak mau mencoba ya, tidak mau. Kalau makanan mereka tidak mau mencoba, juga kalau barang-barang produk mereka jadi takut untuk membeli karena dia tidak tahu ini dari mana, bagaimana membuatnya, dan begitu ya. Karena orang di luar negeri juga curious begitu. Hari ini saya dengar ibu-ibu, bapak-bapak akan belajar tentang intellectual property. Itu adalah salah satu yang sangat penting ya di usaha bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mengekspor barang-barang bapak-bapak, ibu-ibu begitu. Karena di negara-negara maju seperti Australia atau juga di Singapura atau di mana there is very high conscious ya, ada sangat besar awareness ya untuk melakukan hal yang baik dan benar dan tidak kriminal begitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita harus juga mengerti begitu pemikiran konsumen di luar negeri atau di negara lain begitu. Misalnya
terutama untuk intellectual property ini ya. Itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari bapak-bapak, ibu-ibu mungkin berpikir gitu, ini produk saya, ini saya tidak mau di copy begitu ya. Kalau di Indonesia gitu ya, pertama bikin apa? Saya ingat ayam goreng geprek gitu ya. Pertama kali siapa yang bikin begitu ya. Tahu-tahu terus di copy sekarang ada 100 ayam goreng geprek, yang mana dulu yang asli ya, sudah tidak tahu lagi ya. Juga termasuk batik misalnya ya. Dulu saya kalau dengar batik, saya taunya cuman batik dari Indonesia. Jadi kalau saya waktu ke Australia, saya pikir ada orang bilang batik begitu, oh that's Indonesian. Terus kemudian setelah saya lihat ke toko-toko baju, toko barang-barang, ternyata orang di Australia dan juga ini termasuk orang di Eropa juga, mereka kalau bilang batik, bukan batik yang kita pikir batik Indonesia. Itu batik menurut mereka itu generic term. Jadi kalau ini mereka bilang batik. Padahal ini bukan batik ya. Ini cuman kalau kita bilang apa ya, material berbunga begitu ya. Tapi kalau menurut mereka ya ada yang plain material, ada apa begitu ya kalau kita ke toko fabrik gitu ya. Kemudian ada batik. Nah, padahal batik itu bukan batik yang kita pikir, batik Indonesia. Batik itu adalah semua yang ada gambarnya itu mereka bilang itu batik begitu ya. Jadi kita juga bingung juga gitu. Jadi berusaha mengerti dari kita juga kita kalau kita lihat batik misalnya desain ya, desain itu penting sekali. Nah, kita pikir kita tidak mau di-copy gitu ya. Tapi juga sebaliknya, kita tidak bisa mengopi juga ya. Jadi kalau saya melihat ada banyak, saya tahu misalnya di sini ada toko tas Louis Vuitton gitu ya. Itu harganya satu handbag 10.000. Oh, bagus sekali ya. Saya bisa bikin itu. Nanti di jiplak gitu ya, patternnya ya. Jadi bisa bikin harganya paling cuma $100 gitu ya. Kita bisa jual murah, kita bisa jual banyak begitu ya. Nah, itu tidak boleh kalau kita bikin seperti itu, nanti kita in trouble ya. Kalau kita ekspor barangnya, nah itu in trouble. Jadi hari ini kita akan belajar, saya dengar dari Pak Yudi, tentang bagaimana kita bisa meng-create our product kita tanpa infringing copyright, tanpa melanggar hukum ya, tanpa melanggar hukum, walaupun hukum itu hukum di negara lain ya. Jadi kita harus mengerti bagaimana cara kita mengecek misalnya ya, apakah barang tersebut sudah dipaten, apakah motif tersebut sudah dipaten, kemudian bagaimana kita bisa cek kalau kita bisa menggunakan logo ini, apa logo ini sudah dipakai belum, apa kadang-kadang juga warna ya. Jadi ada banyak sekali yang kita mesti cek dan kita harus kemudian tahu apakah itu original punya saya sendiri. Kadang-kadang kita kalau kreatif ya, kadang kita juga lupa kalau oh itu padahal saya lihat tempo hari itu apa begitu, kemudian saya ngopi, saya lupa kalau saya ngopi gitu ya. Nah, itu harus dicek supaya kita harus yakin kalau barang kita adalah original dan kita tidak mengcopy ya. Jadi kita akan belajar itu semua dan saya senang sekali. Tadi saya tanya Pak Yudi bisa lihat slide-nya yang dipresentasi apa hari ini. Kemudian Pak Yudi share dengan saya lihat, aduh, bagus sekali. Ini kelihatannya kita dapat sangat-sangat beruntung. Kita ada Ibu Ambadar, ya, Ibu Ambadar yang akan memberikan penerangan hari ini sangat berilmu dan sangat mengerti apa yang akan dibicarakan. Jadi saya senang sekali. Sangat berterima kasih kepada Ibu Ambadar, tidak tahu sudah hadir belum, untuk boleh berpartisipasi dan boleh
membagikan ilmunya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan jangan stop di sini. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak nanti ada pertanyaan atau apa, please kontak Pak Yudi atau kontak Ibu ya, supaya bisa supaya terus begitu ya, jangan putus asa, karena belajar itu tidak cukup sekali, itu harus benar-benar dijiwai begitu ya. Jadi we have to learn all the time ya, itu katanya continuing education gitu ya. Tidak peduli kita sudah masih muda atau kita sudah tua, kita harus belajar terus. Jadi itu saja pesan saya. Terima kasih banyak. Dan saya juga terima kasih untuk Pak Yudi dan tim. Sudah banyak sekali achievement, sudah banyak sekali effort, tenaga, energi yang dikeluarkan untuk mendevelop program ini ya. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang sekali. Semoga kita bisa terus membantu dan terus bekerja sehingga barang-barang produk kita, produk Indonesia bisa dipasarkan di mancanegara, di negara-negara lain ya. Terima kasih banyak Pak Yudi. Terima kasih Bu Caroline, luar biasa ini membuat kami tetap semangat ya. Sudah hadir juga dari Ambadar, ini salah satu profesional konsultan di bidang IPRS ya. Jadi yang kita hadirkan ini betul-betul profesional, knowledgeable, dan really experience ya. Bahkan dari Ambadar nanti akan bersedia membuka WhatsApp group setelah kegiatan ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, akan ada konsultasi langsung. Ya, bayangkan ya. Ini Ambadar ini luar biasa supportnya. Jadi after this session nanti ada WhatsApp group, teman-teman silakan bergabung. Kalau masih ada pertanyaan yang tidak tercover di pertemuan kita tahu bahwa kita terbatas waktu, nanti akan dilanjutkan boleh dengan melalui WhatsApp group. Ya. Sudah hadir dari tim Ambadar. Selamat siang, Ibu Anissa. Selamat siang. Selamat siang ya. Mungkin mic-nya agak dekat, bisa? Kurang jelas ya Pak ya? Oh sudah jelas. Ya, oke. Baik, ya ini luar biasa nih. Kita hari ini dua wanita ya, Bu Caroline sama Bu Ambadar ya. Ini laki-lakinya mana ya? Ini dari setiap peserta ini, mostly 75% itu women. Jadi luar biasa ini ya. Dan juga para pembicara kita itu 70% itu ibu-ibu ya, dari mulai pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 4, 5, 6 ya, dan sekarang para ibu-ibu semua ya. Baik, tidak berpanjang waktu, waktu saya berikan kepada Ambadar. Thank you again Bu Caroline. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi di session berikutnya. Bye. Baik Bu, silakan. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Yudi suaranya? Terdengar ya? Oke, jelas Pak ya? Ya. Saya nggak dapat kesempatan nih untuk ngobrol sedikit dengan Ibu Caroline. Mungkin insya Allah lain waktu ya Pak ya. Siap. Setiap minggu Bu. Jadi kita setiap minggu. Ya, sampai tanggal 19. Ya. Saya akan join terus ini webinar ini. Ya. Terima kasih. Pak Yudi, share-nya udah slide-nya udah terlihat ya? Oke, sudah. Sudah ya Pak ya? Oke, Ya. saya mulai lagi, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk rekan-rekan, saya bilangnya nih rekan-rekan UMKM ini rekan-rekan kreator sejati ya. Selamat siang kepada Ibu Caroline Chan atau Miss Chan. Selamat siang juga untuk Pak Wahyu sebagai moderator. Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih Ambadar telah diberikan kesempatan untuk
sharing ya Pak ya, siang hari ini kita sharing ya, bukannya apa, kita juga semua masih belajar. Walaupun umur Ambadar ini udah 65 tahun Pak, ya 65 tahun. Jadi bilang 65 tahun itu udah punya cucu atau udah punya cicit gitu ya. Tapi kebetulan kami ini, saya dan beberapa adik-adik saya memang berkecimpung di dunia haki. Saya sering bilang haki ya, jadi nggak ada bedanya ya, cuma terminologi. Dulu HKI, haki, sekarang KI, karena masih terbiasa dengan terminologi haki. Jadi ya kadang-kadang kita sendiri sebagai konsultan juga masih tetap mengatakan itu haki atau KI. Ya, saya melihat seperti ini. UMKM ini sebenarnya adalah, saya bilang pahlawan perekonomian. Jadi, karena di pandemi ini, UMKM lah yang survive, sementara perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang gulung tikar. Jadi, kita seharusnya, slide-nya tolong tampilkan. Jadi slide yang kedua, next. Jadi seharusnya UMKM ini harusnya dibina, dikuatkan, harusnya disupport. Memang selama ini pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMK itu sudah mensupport, ya dibilang habis-habisan lah ya. Cuman ya itu yang saya bilang, UMKM itu udah terbukti deh dapat bertahan. Kenapa nih? Sekarang kita ngelihat ya di medsos, di e-commerce itu banyak brand-brand baru gitu bermunculan. Terus begitu juga home industry. Sekarang tadi Pak, the power of emak-emak Pak, itu home industry itu jadi banget gitu ya. Terus ada ide dan inovasi baru gitu loh. Akhirnya dengan adanya pandemi ini kita semua harus work from home, school from home ya. Tapi tetap perusahaan-perusahaan atau industri ya, makanan itu tetap jalan, restoran tetap jalan gitu ya. Akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Terus akhirnya memberikan layanan ekonomi yang secara khas kepada masyarakat. Sekarang kita tinggal pencet handphone dapat, sampai kita bingung ya mau makan apa ya. Ini banyak banget yang belum kita coba gitu. Seru sekali nih UMKM. Akhirnya dengan UMKM inilah usaha itu akan tumbuh kembali dengan cepat dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar. Lanjut, next. Nah, sebenarnya tadi yang sudah saya katakan, UMKM itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu ada di Pasal 1 dan di Pasal 7 khususnya untuk kepemilikan KI. Tapi sayang, UMKM kita yang sudah menjamur, sudah banyak, masih kurang memperhatikan aspek legal dan regulasi. Salah satunya yaitu mengenai perlindungan KI. Nah, padahal di kantor KI sendiri, di kantor DJKI itu sudah melalui banyak perubahan yang mereka membuat kemudahan-kemudahan kepada UMKM, yaitu dari segi tarif itu jauh lebih murah dibanding yang non UMKM. Terus ini penyelesaian dokumen yang tepat waktu, terus loket virtual sudah disiapkan. Contohnya biaya merek ya, ini UMKM aja itu diberi fasilitas 500.000, untuk desain industri 250.000 dibanding dengan umum yang 800.000. Hak cipta juga seperti itu. Lanjut. Nah, tapi ini data yang kami dapatkan di Kementerian Koperasi dan UMKM, itu ada 294 yang sudah terdaftar, 294 lah, 300.000 UMKM yang sudah terdaftar. Tapi coba lanjut next. Nah, tapi hanya 38.000, hanya ya kita bilanglah 10%-nya yang sudah mendaftarkan KI. Saya tidak tahu masalahnya ada di mana. Apakah mahalnya? Tapi kalau dilihat dari mahal, saya rasa worth it ya dengan harga UMKM. Atau kurang sosialisasi. Nah, itu tugas kami nih sebagai konsultan KI nih. Kami juga bertanggung jawab, punya tanggung jawab moral untuk membantu teman-teman rekan-rekan UMKM untuk sadar haki. Terus
Terus setelah itu apa ya tadi contohnya apa? Tadi pertama sosialisasinya apakah kurang? Terus harga, tapi kalau saya rasa harga tidak. Terus kemanfaatan, ada lagi apa? Ini yang sedang saya selidiki, di mana letaknya? Apakah memang kami kurang sosialisasi? Tapi kalau kita lihat di podcast, di YouTube, di medsos lainnya itu udah banyak menjelaskan masalah KI. Tapi kenapa kita para rekan-rekan UMKM ini belum sadar haki, gitu ya, sadar KI. Nah, sebenarnya KI ini kan melindungi kreativitas. Jadi yang saya lihat adalah bukan besarnya modal yang diperlukan oleh UMKM, memang modal yang kedua. Tapi yang pertama adalah bagaimana melindungi kreativitas dan ide si kreatornya. Lanjut, ini nggak usah. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi KI. Tadi kita udah tahu banyak ya, UMKM yang sadar haki hanya 10% kurang lebih dari 294 yang terdaftar. Tapi saya juga dapat data dari hasil googling ya, katanya 64 jutaan UMKM itu yang sudah terdaftar. Memang 10% yang baru mendaftarkan ke KI-nya. Nah, sekarang kalau rekan-rekan UMKM tahu, KI itu kan sebenarnya kreativitas yang dihasilkan oleh otak manusia, ya kan? Itu yang mahal, gitu ya. Lanjut, Bu. Nah, manfaatnya dari perlindungan KI itu ya satu, mencegah kerugian ketika KI diakui pelaku usaha lain. Contohnya, kita sudah buat merek atau brand untuk produk nasi goreng kita deh, misalnya contohnya. Nah, kita tidak mendaftarkan mereknya, kita tidak lindungi mereknya. Akhirnya kompetitor melihat celah. Wah, dia udah ngecek nih ke kantor haki, ternyata ada nih didaftarkan untuk nasi goreng kita di merek kita, misalnya mereknya Nasgor misalnya seperti itu. Akhirnya akhirnya kita selaku pemilik merek tersebut itu akhirnya kita rugi. Akhirnya yang dilindungi adalah kompetitor kita. Yang kedua, dengan nantinya rekan-rekan mendaftarkan KI-nya, rekan-rekan itu akan mudah mengalihkan hak, misalnya, kayaknya ini udah nggak profit lagi, atau ini nggak profitable lagi untuk saya, atau ada yang mau membeli harga lebih mahal, atau kita bisa melisensikan atau meminjamkan merek kita kepada orang lain dan kita mendapatkan manfaat ekonomi seperti royalti. Nah, dengan adanya KI juga, dengan kita lindungi, kita juga mudah untuk mendapatkan perizinan apapun. Misalkan contohnya BPOM, BPOM misalnya. Kita mau mengajukan nasi goreng kita memang dilihat dari segi dilihat dari segi gizi dan lainnya, itu perlu pernyataan dari BPOM. Itu BPOM juga harus minta mana bukti sertifikat mereknya. Begitu juga SNI. Dan yang selanjutnya adalah menghindari persaingan tidak sehat. Nah, akhirnya kita, karena pemilik KI, kita memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan merek kita tanpa seizin kita. Dan juga melindungi konsumen menjadi solusi permodalan. Memang di Undang-Undang KI yang baru, Undang-Undang Merek khususnya, sudah ada pasal yang memang menyatakan bahwa sertifikat KI itu akan dapat dijadikan agunan, gitu, jadi jaminan fidusia. Nah, untuk teman-teman saya rasa pasti tahu teman-teman UMKM pasti tahu apa sih haki itu, apa saja sih rezimnya atau cabang-cabangnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya: hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang. Mungkin ini sebenarnya ada 7 bidang KI, tapi yang ini yang kira-kira yang berkaitan dengan UMKM. Nanti teman-teman bisa membacanya ya. Nah, sekarang sifat perlindungan KI. Jadi sifatnya first to file, yaitu siapa yang lebih dahulu mendaftarkan itu yang dilindungi. Dia tidak melihat kantor merek atau DJKI, tidak melihat siapa yang menggunakan pertama kali. Jadi siapa yang mendaftarkan pertama kali.
Dan juga sifat cakupan perlindungannya hanya teritorial, yaitu di mana misalnya kita mengajukannya di Indonesia, hanya di Indonesia dilindungi. Jadi kalau nanti teman UMKM akan mengajukan misalnya di Asia misalnya, atau di Malaysia, atau mau di Singapura, atau mau di Australia, itu tetap harus mengajukan lagi di negara di mana KI teman-teman UMKM akan didaftarkan. Sekarang cara memperoleh HAKI, yaitu ya kita harus bukan harus ya, maksudnya udah ada pendaftaran online ya, pendaftaran online, kecuali hak cipta memang sudah otomatis. Hak cipta itu pada saat ide originalnya itu dipublish, dalam arti sudah diumumkan atau sudah diceritakan ke teman, itu sudah menjadi milik si pemegang hak cipta. Sama triknya adalah sebelum teman-teman mendaftarkan KI, misalnya contohnya merek atau desain industrinya, ya kita harus cek dulu apakah merek kita sudah ada terdaftar di DJKI. Kalau sudah terdaftar, sorry to say, ya teman-teman harus mengajukan atau membuat merek yang baru lagi gitu ya. Nah, terus setelah kita telusuri, kita lihat, oke, ternyata tidak ada, baru kita masuk ke pendaftaran. Kita mulai mengajukan permohonannya ke DJKI. Teman-teman bisa langsung melalui e-filing, ada di sini, atau melalui jasa konsultan KI. Nah, alur pendaftarannya ya kurang lebih semuanya hampir kurang lebih sama. Nanti yang membedakan adalah di jangka waktu pemeriksaan, pengumuman, pemeriksaan formalitas itu nanti setiap cabang KI nanti berbeda-beda. Contohnya, misalnya sekarang kita masuk dalam tahap permohonan. Teman-teman punya merek, teman-teman masuk ke e-filing DJKI, terus ajukan setelah dalam waktu misalnya kurang lebih 14 hari atau misalnya seminggu 14 hari, itu dokumen-dokumennya harus diperiksa dulu oleh kantor DJKI. Diperiksa, jika memang sudah lengkap, baru masuk ke tahap pengumuman. Dalam tahap pengumuman ini diumumkan dulu nih, apakah ada pihak-pihak yang keberatan atas merek atau jenis KI ya, desain atau paten yang teman UMKM ajukan gitu. Jika tidak ada yang keberatan, maka masuk ke dalam proses pemeriksaan substantif. Nah, kalau pemeriksaan substantif ini lebih ke substansi dari itu tersebut. Contohnya, kalau merek akan dicek apakah merek tersebut bertentangan tidak dengan ketentuan umum dan lain-lain, itu ada di undang-undang ya, undang-undang merek. Terus apakah ini mereknya ini mirip atau kita bilang sama persis atau mirip, jadi similar atau identik dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Kalau misalnya dia sama, dia akan ditolak. Oke, kalau misalnya memang harus baru. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan permohonan saya ditolak. Nah, paten, merek, desain itu ada yang namanya subject matter. Ada permasalahan yang harus dipenuhi. Yang mana yang wajib dipenuhi, baru dia bisa terdaftar, baik paten, merek, dan lain-lainnya. Nah, setelah lolos dalam baru masuk ke sertifikat. Nah, setelah sertifikat ini, teman-teman UMKM bisa memonetize. Yaitu monetize-nya itu dengan cara lisensi, kan? Nah, itu salah satunya. Teman-teman nanti akan mendapatkan royalti. Nah, sekarang yang bukan paling populer ya, paling banyak gitu ya, permasalahan atau apa itu ada di UMKM itu adalah di merek brand gitu ya, merek. Kalau merek sendiri sebenarnya itu legal terminologinya, merek trademark bahasa Inggrisnya. Nah, ini diatur, merek itu bisa tanda, gambar, nama. Saya rasa teman-teman udah paham ya masalah merek. Kita lanjut aja dulu ya. Nah, daya pembeda nih yang tadi saya bicarakan. Daya pembeda itu kalau teman-teman punya, lanjut ya.
merek yang memang created sendiri, jadi invented. Jadi merek itu tidak ada di dalam kamus dan kita nggak pernah dengar. Dan itu dikreasikan sendiri, misalnya campur-campur nama anak atau nama siapa gitu, kita campur-campur akhirnya kita dapat yang unik. Nah itu tuh yang paling gampang untuk mendapatkan pendaftaran mereknya. Contohnya di sini ada Google, ada Kodak, Nokia, itu kan nggak ada di kamus kan, ya kan? Nah terus teman-teman juga bisa memasukkan merek, misalkan air minum tapi mereknya misalnya misalnya Kompas misalnya untuk air minum, itu boleh gitu, arbitrary namanya. Apple untuk laptop seperti itu. Nah, terus lagi untuk merek suggestive. Nah, merek suggestive ini maksudnya seperti ini. Jika dia mewakili produk kita, misalkan produk kita mobil jamnya cepat, pengennya kita bikin merek itu Jaguar misalkan. Ya, itu untuk menunjukkan atau mendeskripsikan mobil kita tersebut, maksudnya jalannya cepat atau secepat Jaguar misalnya seperti itu, Panther. Nah, daya pembeda yang lemah. Nah, contohnya teman mau bikin nasi goreng, tapi ininya nasi goreng juga atau nasi goreng enak gitu. Nah, itu sangat riskan ya. Itu hampir kebanyakan ditolak oleh pemeriksa antar merek. Gitu. Jadi jangan sekali-sekali membuat merek yang mendeskripsikan produk yang akan kita jual. Terus tidak punya daya pembeda. Tidak punya daya pembeda berarti dia menjelaskan barangnya. Misalkan tadi kopi untuk kopi, sisir untuk sisir gitu. Itu udah automatically ditolak oleh kantor. Nah, sekarang hak cipta. Kalau hak cipta ini memang fokus melindungi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Itu ada, nanti teman-teman UMKM bisa baca di Undang-Undang Nomor 28/2014. Nah, hak cipta ini dia ada terbagi dalam beberapa klasifikasi. Contohnya seperti literary work atau karya literatur.